Tepuk salam. Ucap salam. Jabat tangan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu yang hebat. Pagi. Tepuk apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Ceria. Gembira. Alhamdulillah. Silakan duduk tenang untuk kita semua. Baiklah, anak-anak ibu yang hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk kembali berkumpul di kelas kita, bersama-sama belajar dan menuntut ilmu untuk meraih cita-cita gemilang. Nah ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita, seraya meminta rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat untuk semua orang. Dan yang akan memimpin doa pada pagi hari ini adalah Marvel. Silakan Marvel. Silakan berdiri. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Marvel. Jangan ada yang duduk dulu nak. Silakan tetap berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ambil posisi siap. Dengarkan. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat paling mampu sentosa. Pribadi bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada. Oh iya. Baiklah, dengarkan nama kalian baik-baik. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apa Dodora? Afgan? Ashar? Aurel? Faizul? Hafil? Firwal? Jelita? Junaidi? Maria? Marvel? Mawar? Muhammad Saputra? Naira? Nurul? Nur Salsabila? Ririn? Sahril? Sandy? Sawal? Lydia? Firya? Filomena? Zaitun? Zulfiani? Ya. Ibu melihat ada beberapa teman kalian yang tidak hadir pada pagi hari ini karena kan sakit, ya. Apa sudah berapa kali tidak hadir? Baru hari ini? Ya. Aurel sudah beberapa hari ibu lihat Aurel tidak ke sekolah ya karena sakit. Oke. Kemudian
Siapa yang sakit tadi ini? Ditya. Nur Salsabila. Ya. Ya. Sahril dan juga Vidya, ya. Oke. Jadi nak, Ibu kembali tak henti-hentinya mengingatkan kepada kalian agar mendoakan teman-teman kalian yang sedang sakit, ya, supaya kita bisa bersama-sama belajar. Alangkah lebih indahnya kelas kita apabila kita bisa bersama-sama dengan teman-teman kita. Kita ini ibarat mata rantai, nah. Kalau ada satu mata rantai yang terputus, tidak bisa berputar itu roda. Nah, begitu pun kalian di kelas ini. Tidak ada lagi perbedaan suku, perbedaan agama. Kita semua bersaudara. Kita semua satu Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau ada teman kita yang merasa kesusahan, dalam artian istri mungkin sakit atau seperti apa, kita tidak boleh senang, kita tidak boleh gembira. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Ketika ada teman kita yang sakit, doakan. Kita doakan, ya Tuhan sembuhkan teman saya itu. Semoga kita bisa sama-sama lagi belajar. Ya, kalau bisa ketua kelas silakan koordinir temannya. Ya, ini tidak paksaan. Apa namanya? Tidak memaksa, ya, bukan paksaan. Silakan koordinir teman-temannya, menyumbanglah semampu kalian. Berapapun jumlahnya, nanti kalian sama-sama pergi jenguk teman kalian yang sakit. Ataukah perwakilan saja 1-2 orang dari teman kalian yang menjenguk teman tersebut. Seperti itu yang namanya persaudaraan yang solid. Mengerti maksud Ibu? Mengerti. Oke. Nah, Ibu hampir lupa juga. Kesehatan seseorang kan kita tidak tahu, nah. Ya, kapan kita sakit, kapan kita sehat. Kalau tidak diminta-minta misalnya kita sakit, Ibu berharap supaya kalian menulis surat. Ya, menulis surat kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Tujuannya apa Ibu guru? Supaya kalian tidak dihafal. Supaya Bapak Ibu guru tahu, oh anak saya atas nama ini tidak ke sekolah karena kesehatannya terganggu. Seperti itu, ya. Karena kalian sendiri yang rugi ketika misalnya kalian yang dihafal. Seperti itu. Sekarang Ibu tanya dulu sebelum kita masuk ke pelajaran. Pernah dengar lagu Ambilkan Bulan? Pernah. Ada yang bisa menyanyikan sedikit untuk kita di sini supaya lebih spiritnya tertambah, lebih semangat? Siapa yang bisa? Bukan, sebentar Iin. Saya mau dengar suara indahnya Meli, silakan Meli. Ayo, ambilkan bulan. Coba. Yang lain? Yang lain? Oke, silakan. Yang selalu bersinar di langit bulan ada cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang gelap di malam gelap. Tepuk tangan untuk kita. Suaranya begitu indah. Silakan duduk, Nak. Kenapa kita membahas lagu ini? Ya. Nah, karena Ibu ingin memberikan motivasi kepada kalian supaya kalian bisa lebih semangat lagi belajar, lebih spirit lagi, ya. Coba dengar lagunya. Ambilkan bulanku, ambilkan bulanku. Dulu ketika si pengarang membuat lagu ini, dia bermimpi ambilkan bulanku. Mengambil bulan, kira-kira kalau kita berpikir sekarang masuk akal tidak? Tidak. Tidak kan? Nah, terus kenapa
pengarang itu menjadikan sesuatu yang mustahil atau tidak nyata menjadi nyata. Sekarang apa yang terjadi? Dulu di saat kita hanya bisa bernyanyi, ambilkan bulan. Sekarang orang sudah bisa menginjakkan kakinya di bulan. Betul atau tidak? Betul. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ketika kita mau berusaha. Ya, dulu kita hanya menyanyi, ambilkan bulan, Bu. Ambilkan bulan, Bu. Mungkin orang tertawa ketika kita menyanyikan lagu itu. Alah, orang mau ke bulan, mana mungkin, mana bisa, betul? Tapi apa yang terjadi sekarang? Bisa terjadi kan? Orang ada yang tahu siapa manusia pertama yang menginjakkan kakinya di bulan? Ya, dia bernama Neil Armstrong. Itu yang pertama kali menginjakkan kakinya di bulan. Sekarang di bulan, di bumi, di bulan. Oke, lagunya Niji. Untuk mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Coba dengar lirik dari lagunya Niji tersebut. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Artinya apa? Jangan pernah bosan untuk bermimpi. Maksudnya bagaimana itu? Buatlah mimpi. Mary mengatakan dalam hatinya, suatu saat nanti saya bermimpi bisa menjadi dokter. Saya akan mengobati orang-orang sakit. Saya akan membantu warga miskin yang tidak punya uang supaya juga bisa sehat. Ketika itu sudah ada di hati dan pikirannya Mary akan selalu berusaha dan termotivasi. Saya ingin menjadi dokter. Karena dia bermimpi. Begitupun misalnya putra, saya ingin menjadi seorang tentara. Saya ingin menjadi seorang pilot. Seperti itu. Jangan pernah berhenti bermimpi. Ada bahasa dia yang mengatakan, gantunglah mimpimu setinggi langit. Kenapa harus setinggi langit? Supaya kau punya keinginan untuk meraihnya. Saya suatu saat pasti akan bisa meraihnya. Nah, seperti itu nanti. Salah satu caranya untuk kita bisa meraih mimpi dengan cara bersekolah. Karena sekolah adalah tempat kedua untuk menuntut ilmu selain di rumah. Ya. Jadi gunakan waktu dengan sebaik mungkin jika kalian ada di sekolah. Boleh bermain, silakan bermain. Tapi utamakan yang namanya belajar. Karena itu tugas utamamu sebagai seorang siswa. Mengerti? Mengerti. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi apa? Teks prosedur. Kita sudah belajar tentang teks prosedur. Di teks prosedur tersebut, materi apa saja yang sudah kita pelajari di dalamnya? Yang pertama, pengertiannya. Yang kedua, apa? Ciri-ciri. Yang ketiga, struktur. Yang keempat, tujuan. Masih ingat semua itu? Masih. Kalau pulang sekolah pelajarannya tetap diulang atau bagaimana? Bukunya dibaca atau dianggurkan? Dibaca. Bagus. Itu yang selalu mengharapkan dari kami. Nah, sekarang ibu ingin mengetes dulu. Betul tidak kalian baca bukunya di rumah? Betul tidak belajar di rumah atau bagaimana? Jangan sampai hanya berdusta. Ibu tidak suka kalau anaknya ibu kita berdusta ya. Nah, yang pertama tentang pengertian dari teks prosedur itu. Ada yang mau berpendapat apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Ayo katakan. Silakan yang mau berpendapat. Ibu minta Mabel. Apa yang kamu bilang tentang teks prosedur? Ya, pengertiannya. Pengertian teks prosedur merupakan teks yang memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas secara cepat. Bagus, tepuk tangan Mabel.
ada deskripsi dan cerita fantasi. Semua memiliki ciri-ciri masing-masing. Kira-kira kalau teks prosedur ciri-cirinya apa? Ada yang mau berkomentar, berpendapat ayah? Selain diri, angkat tangan. Angkat tangan. Oke, Riri dulu deh. Karena Riri yang paling pertama katanya. Silakan ya Riri. Apa yang kamu ketahui tentang ciri-ciri dari teks prosedur? Berisi aturan atau batasan dalam hal kegiatan yang dilakukan. Oke. Isi kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan itu ditulis secara urut. Bagus, terima kasih Riri. Tepuk tangan. Kurang semangat tepuk tangannya. Tepuk tangan. Gitu. Kalau pagi-pagi tidak boleh ngantuk. Semangat. Masa kita berbicara sama ayam? Ayam itu subuh-subuh sudah turun. Sudah dia sudah semangat itu. Masa kita manusia harus kalah sama ayam? Ya? Oke, sudah pengertiannya. Sudah ciri-cirinya. Yang ketiga apa? Struktur. Siapa yang ingin berpendapat? Apa saja struktur teks cerita prosedur? Ingin bisa strukturnya teks prosedur? Oke, sebentar ini Naira bisa? Siapa? Ayo, strukturnya. Yang di tengah, laki-laki ini belum bersuara selain makhluk tadi. Strukturnya. Silakan. Apa ingin? Sebentar, kita dengar dulu ini. Atau sebentar ini, Naila dulu. Apa yang kamu ketahui tentang struktur teks prosedur? Suaranya nak? Terus supaya teman-teman bisa dengar. Struktur teks prosedur berisi pengantar berkaitan dengan petunjuk yang akan dikemukakan pada bagian pembahasan. Berisi material yang akan digunakan dalam memaparkan langkah. Ya. Berisi petunjuk pengerjaan sesuatu yang disusun secara Sistematis. Bukan sistemis. Oke, tepuk tangan Naira. Siapa tadi? Mary bisa? Silakan Mary. Tidak usah malu menjawab. Kalau jawaban kalian salah, itu tidak akan toki, tidak akan marah. Ya, kita semua bebas untuk berpendapat. Undang-undang mengatur itu. Silakan Nak. Tujuan teks prosedur yaitu untuk menjelaskan dan memandu kegiatan yang harus dilakukan agar seseorang dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat, melakukan atau menggunakan suatu. Oke, terima kasih Mary, tepuk tangan. Oke, bagus sekali. Tidak usah malu kita ingin menjawab, ya, angkat tangan saja. Saya Bu, kalau tidak sempurna jawabannya, nanti temannya bantu sempurnakan. Kalau belum sempurna lagi, nanti ibu yang bantu. Yang terakhir, tujuan dari teks prosedur itu. Silakan, Mawar. Besar suaranya. Tujuan teks prosedur yaitu Ya. untuk menjelaskan dan membantu kegiatan yang harus dilakukan agar seseorang dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat, melakukan atau menggunakan sesuatu. Oke, mantap sekali teman kita semua. Ya, berarti bagus sekali. Kalian sudah bisa mengulang kembali materi yang sudah Ibu berikan ya. Jadi sekali lagi Ibu menghimbau kepada kalian ya, jangan malas untuk belajar. Buku pelajaran kalian ketika sampai di rumah jangan diangburkan ya. Otak manusia itulah ibarat pisau.
Kenapa dengan pisau Ibu Guru? Pisau itu biar bagaimana mahalnya, biar bagaimana bagusnya. Kalau tidak selalu diasah, akan apa? Betul. Begitupun otaknya manusia. Kalau tidak selalu kau ulang-ulang itu nanti kau baca, akan kau lupa juga nanti. Percaya itu. Tapi walaupun kita tidak terlalu pintar seperti teman-teman kita, tapi kalau buku itu selalu kita baca di rumah, kita ulang-ulang dan ulang, insya Allah pasti akan tertinggal. Kita akan ingat pelajaran kita itu. Mengerti maksud Ibu? Mengerti. Oke. Tulis, perbaiki dulunya nak. Satu hal yang harus kalian ingat, tidak ada satu orang pun guru di dunia ini yang mau melihat anak-anaknya itu gagal. Tidak ada guru di dunia ini yang mau melihat anak-anaknya itu nakal, bandel, tidak ada nak. Orang tuamu itu adalah, gurumu itu adalah orang tua keduamu. Bagaimana papa dan mamamu sayang ke kamu, begitu juga gurumu sayang ke kamu. Jadi jangan pernah jenuh dan bosan ketika mendengar gurumu itu selalu memberikan nasihat setiap hari. Kenapa seperti itu? Karena dia sayang. Karena dia perhatian sama kamu. Bayangkan, kamu itu tidak ada hubungan darah dengan gurumu, tapi gurumu setiap hari, hati-hati nak kalau naik motor, bajumu jangan di luar, kopimu jangan miring, rajin belajar nak, jadi orang sukses ya nak. Nah, kenapa seperti itu? Karena gurumu sayang dan perhatian. Jadi tolong hargai gurumu ketika mengajar. Ya, mengerti maksud Ibu? Baiklah, untuk pembelajaran pada hari ini kita masih tetap dengan kompetensi dasar yang sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu KD 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Dalam hal ini cara memainkan alat musik, tarian daerah, atau cara membuat kuliner khas suatu daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang ingin kita capai pada pembelajaran kali hari ini adalah 3.5.2 mendaftar kalimat atau kata sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Jadi itu, sebentar Ibu akan membagikan LKPD dan juga kita akan menyaksikan bersama pemutaran video sama seperti kemarin. Setelah itu dari video tersebut dan juga LKPD yang Ibu bagi, kalian menjawab. Ya, kalian berdiskusi karena ini sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kalian berdiskusi memecahkan soal-soal yang ada di dalam LKPD tersebut. Ya, jadi tidak ada yang kerja mandiri, semuanya harus berdiskusi dan berkelompok. Tugasnya apa? Nah, sebentar kalian lihat. Tujuannya apa itu kita dikasih kelompok? Supaya kalian bisa tukar pikiran, supaya kalian bisa bekerja sama. Tidak ada yang mau egois, ada yang kerja, yang satunya bermain. Tidak boleh seperti itu. Ibu tidak suka kalau ada seperti itu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah menyaksikan video yang ditayangkan serta membaca teks prosedur yang dibagikan, peserta didik mampu mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur. Jadi ada ciri teks prosedur yang lain, yaitu dalam hal penggunaan kalimat. Sebentar Ibu akan jelaskan. Kita akan sama-sama belajar dan membahas tentang ini. Karena semua sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, kembali Ibu meminta bantuan Putra dan juga siapa? Adi, silakan nak. Ibu minta tolong bagikan temanmu. Usahakan semua dapatnya.
Sudah nak? Terima kasih Adi dan juga Putra. Sekarang buka halaman 87 pada buku paket kalian. Sudah? Halaman 87. Silakan dibaca dulu. Jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti, silakan ditanyakan. Halaman 87. Apa di situ Manfred? Coba kamu baca. 87. Identifikasi bahasa dalam teks prosedur. Oke, terima kasih. Kalian sudah dapat. Silakan dibaca dulu halaman 87 sampai halaman 88. Jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti, silakan tanyakan ke ibu. Baiklah, sebagai pengantar untuk materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, silakan anak-anakku sekalian saksikan video yang akan diputar. Selama video ini tayang, diharapkan kalian memperhatikan dengan baik karena materi maupun soal yang akan kita pecahkan pada pertemuan kali ini sumbernya ada di media yang akan diputar. Mengerti? Mengerti? Halo. Halo. Oke, silakan. Perhatikan baik-baik ya. Desa Mateketem adalah satu dari 7 desa yang berada di wilayah Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Perhatikan nak. Sama halnya dengan desa lain di Pulau Makian, Desa Mateketem juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah seperti cengkeh, pala, kelapa, bahkan pohon kenari. Tak heran, Pulau Makian terkenal dengan julukan Pulau Kenari. Banyaknya buah kenari di desa inilah kemudian menginspirasi penduduk desa untuk mengolahnya menjadi halua kenari dan dijadikan sebagai produk unggulan desa. Ya, siapa yang tak tahu dengan halua kenari? Salah satu cemilan khas Maluku Utara ini terbuat dari kenari dan dipadukan dengan gula putih. Tentu saja sudah bisa dibayangkan bagaimana lezatnya rasa halua kenari. Makanan ini tak hanya enak, namun
yang juga bermanfaat bagi kesehatan. Bahan dasar kacang kenari yang syarat akan manfaat kesehatan, di antaranya dapat mendukung program diet sebab memiliki kadar lemak yang rendah. Seperti kacang tanah dan sejenisnya, kenari juga kaya akan protein. Sebuah penelitian dari Marshall University mengatakan bahwa memakan kenari setiap hari dapat membantu menurunkan resiko kanker payudara. Cara pembuatannya pun sangat sederhana. Perhatikan. Dengan bahan utama kenari berkualitas terbaik langsung dipetik dari pohonnya. Berikut proses pembuatan halua kenari di produk unggulan Silakan, Desa perhatikan baik-baik. Batik GTM. Kenari yang sebelumnya sudah dipetik dari pohonnya kemudian ditumbuk untuk membuka cangkang dan kulit bagian luarnya. Lalu mengupas kulit tipis bagian dalam. Kemudian dibersihkan dengan air, lalu tiriskan. Ini kenari. Siapkan wajan, panaskan dengan api kecil. Kemudian tuangkan gula pasir, aduk hingga mencair. Tuangkan kacang kenari, aduk rata hingga matang berwarna jingga. Lalu adonan yang telah matang itu dituangkan, dibentuk menggunakan sendok hingga adonannya habis, dan kenari pun sudah siap untuk dipasangkan. Halua kenari yang diproduksi bersama TGN terdiri atas dua jenis, yakni halua kenari basah dan halua kenari kering. Nah, coba perhatikan dulu. Proses pembuatan keduanya pun sama, hanya saja untuk jenis halua kenari kering ditambahkan air secukupnya untuk melarutkan gula pasir. Harapan kuat. Oke, sudah. Sudah bisa disaksikan tadi videonya? Menyimak baik-baik atau tidak? Sekarang yang tanya. Video tadi menampilkan proses pembuatan apa? Kenari. Pembuatan apa? Kue? Kue kenari. Ada nama enggak kan? Kue apa? Ya, halua kenari. Proses pembuatan apa? Halua kenari. Kue halua kenari ini berbahan dasar apa? Kenari. Kalau kalian menyimak lagi video tadi, halua kenari itu makanan khas dari mana? Betul sekali. Bagi Putra menyimak dengan sangat bagus. Halua kenari adalah salah satu jenis makanan atau kue tradisional khas dari Maluku, tepatnya di Maluku Utara. Oke? Tadi juga bajumu. Nah, perhatikan dulu. Pada saat penayangan video pembuatan halua kenari ini, apakah halua kenari itu langsung terbentuk secara abrakadabra? Tidak. Langsung tersedia di atas meja makan?
Ya. Tetapi melewati yang namanya Proses. proses pembuatan atau betul putra. Tidak usah takut, tidak usah malu, betul apa yang kau bilang. Melewati proses pembuatan atau langkah pengerjaan. Ada tahap-tahapnya, ada langkah-langkahnya, ada proses pembuatannya. Itu yang dinamakan langkah-langkah cara kerja pengerjaan itu yang dinamakan dengan prosedur. Hawa kenari itu tidak terbentuk secara otomatis, tidak langsung masuk di mulut, dikunyah dan ditelan, tidak. Kalau orang Maluku ingin makan kue hawa kenari, ya dibuat dulu. Dan dalam proses pembuatannya itu ada langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerja tersebut yang dinamakan apa? Prosedur. Begitu nak ya, berarti kalian sudah mengerti kan? Lebih mengerti lagi apa itu prosedur. Dan besok lusa ketika kalian berada di lingkungan masyarakat, kemudian ada seseorang yang mengatakan, apa itu prosedur pembuatannya? Nah, kamu tidak bingung lagi, karena kamu sudah belajar. Oh, ibu guruku pernah bilang, saya sudah belajar dengan teman-temanku di kelas bahwa prosedur itu seperti ini. Prosedur itu langkah kerja, langkah pengerjaan, prosesnya itu yang dinamakan dengan prosedur. Oke? Ibu sudah bertanya. Ibu capek juga kalau bertanya terus. Ya? Kalau ibu lihat wajah-wajahnya ini ada yang mau bertanya. Setelah melihat video tadi, ada yang ingin bertanya? Selain Naila siapa? Tidak usah malu, tidak usah ragu. Ada yang mau bertanya? Oke, karena Naila yang duluan, silakan Naila berdiri. Apa yang ingin kau tanyakan tentang video tadi? Suaranya lebih bisa sedikit. Bu, saya menanyakan, apa manfaat kita mengenal atau mengetahui makanan khas daerah dan provinsi lain? Oke, terima kasih dan tepuk tangan. Hari ini kita bertanya kepada kita semua, apa manfaatnya kita tahu atau kita mengenal makanan khas dari provinsi lain? Apa kira-kira manfaat? Ada yang ingin berkomentar? Ada? Selain Akban dulu? Bagus Akban, sudah berani angkat tangan. Adi, apa Adi? Apa kira-kira manfaatnya? Kita tahu, kita mengenal makanan dari saudara-saudara kita di provinsi lain. Menurut kamu apa? Mengetahui keragaman yang dimiliki oleh saudara kita dari provinsi lain, maka hal ini dapat menimbulkan sikap toleransi rasa nasionalisme di antara kita masyarakat Indonesia. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan sekali. Masih ada lagi yang berkomentar? Selain itu? Oke, bagus sekali apa yang dikatakan oleh Adi. Ya, salah satu tujuan mengapa kita harus tahu makanan dari saudara-saudara kita di provinsi lain, karena itu merupakan satu bentuk toleransi kita terhadap saudara-saudara kita di provinsi lain. Ya, begitupun teman-teman kita di Maluku, di Irian Jaya juga tahu, juga perlu tahu. Oh, kita di Sulawesi Tengah ada satu makanan khasnya. Apa makanan khas dari Sulawesi Tengah? Duri, bagus sekali. Selain duri ada yang dari jagung? Binte, enak sekali, bagus sekali. Berarti sering semua buat ini. Sering makan ya. Jadi setelah kita belajar tes prosedur, tidak ada lagi yang ibu dengar hanya tahunya makan. Ya, minimal kalian harus pintar membuat. Karena sudah tahu prosedurnya, sudah tahu langkah kerjanya. Ya, nah, jadi kalau Adi atau Putra sudah bikin apa namanya, binte, hubungi ibu ya. Nanti ibu OTW ke rumahmu, oke? Oke, nanti kita berjadwal supaya bisa ngumpul-ngumpul belajar bareng sambil makan duit atau makan binte. Itu jauh ya. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita langsung materi. Ayo, selain lawan ada?
juga bubur sagu dan papeda. Bagus sekali Afgan. Pintar teman-teman, Afgan. Satu hal yang harus kalian ketahui, makanan pokok saudara-saudara kita di Maluku itu adalah sagu. Jadi segala sesuatunya itu hampir semua berbau sagu. Dan termasuk tadi kenal, bisa ada papeda, ada bagian kenali, dan juga bubur sagu. Bagus sekali Afgan. Berarti apa ini rajin membaca? Rajin membaca buku kan? Bagus. Ibu suka. Oke. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Sama seperti pelajaran sebelumnya, kalian baca baik-baik LKPD-nya ini, kalian berdiskusi, bekerja sama, tukar pikiran dengan teman kelompoknya untuk memecahkan soal-soal yang ada di dalam berdasarkan pemaparan ibu guru dan juga video yang sudah kalian lihat tadi. Oke. Kelompok 1, kelompok 2. Oke. Semua kelompok sudah dapat? Sudah. Sudah ya? Sudah. Silakan baca baik-baik dulu. Jika ada hal yang tidak kalian mengerti, silakan ditanyakan pada ibu. Tunggu. Kenapa nak? Kenapa ini? Satu-satu sayang. Ayo dulu. Kenapa nak? Oke? Ibu isi dulu sebentar. Oke. Perhatikan dulu, boleh sambil membaca. Perhatikan dulu ya. Ibu jelaskan sedikit tentang tugasmu yang ada di LKPD supaya tidak ada lagi yang pusing-pusing. Perhatikan dulu nak. Salah satu ciri kebahasaan dari teks prosedur itu, selain yang kita bahas kemarin, adalah perhatikan dulu.
Perhatikan. Oke, perhatikan dulu. Selain ciri kebahasaan dari teks prosedur yang kita bahas kemarin, apa yang Ibu tulis di papan tulis itu juga merupakan salah satu ciri-ciri dari teks prosedur. Ada yang bisa membacakan? Semoga bisa kalian baca tulisan Ibu. Jelita, silakan maju ke depan Jelita. Silakan Jelita, bacakan untuk teman-teman kalian. Sini nak, tikapnya Ibu. Harus berani kalau Ibu tunjuk. Oke, silakan Jelita bacakan teman-temannya. Yang pertama, Penggunaan kalimat perintah. oke, yang kedua, Penggunaan kalimat larangan. bagus. Lanjut, Penggunaan kalimat saran. bagus. Penggunaan Konjungsi, oke. Penggunaan kalimat yang menunjukkan Ukuran. Oke, terima kasih. Silakan kembali tepuk tangan Jelita. Oke, nah ini. Jadi di dalam sebuah teks prosedur, ya, ada ini. Di dalamnya memuat kalimat perintah, ada kalimat larangan, ada kalimat saran, ada konjungsi. Ada yang tahu konjungsi itu apa? Kata penghubung. Jadi ingat itu. Kata sambung atau kata penghubung. Nah, perhatikan dulu nak. Sebenarnya tanya kamu. Di dalam sebuah teks prosedur pasti ada kalimat apa? Kalimat apa? Perintah. Ada yang namanya kalimat larangan. Ada yang namanya kalimat saran. Dia juga pasti menggunakan konjungsi. Dan dia juga pasti menunjukkan kalimat yang menunjukkan ukuran. Yang mana saja contohnya ini? Ibu akan memberikan contoh. Tapi alangkah lebih baiknya jika yang memberikan contoh terlebih dahulu adalah kalian. Karena ibu yakin kalian tahu yang mana itu kalimat perintah, yang mana itu kalimat larangan, yang mana itu kalimat saran, yang mana itu konjungsi, dan mana kalimat yang menunjukkan sebuah ukuran. Ada yang bisa membantu ibu? Satu orang memberikan contoh kalimat perintah. Silakan ini berdiri. Contoh kalimat perintah. Apa? Apa ini? Contoh kalimat perintah. Perintah? Kamu pernah diperintah? Nah, apa yang dikatakan orang itu kepada kamu ketika dia memerintahmu? Contohnya. Ya, coba bahasakan dengan bahasa yang lain. Apa? Oke, kita bantu ini sebentar. Contoh kalimat perintah, siapa yang mau memberikan contoh? Kalau ibu mengatakan seperti ini, Jelita ambil buku itu. Kalimat apa ibu Jelita? Perintah kan? Mary, tutup pintu itu. Kalimat apa itu Mary? Adi, angkat balok-balok di belakangmu. Kalimat apa itu? Ibu cuma contoh Adi. Putra, jangan apa? Putra, tolong ambilkan pulpen ibu di kelas sebelah. Kalimat apa itu? Perintah. Berarti kan sudah tahu
sebaiknya. Adi, sebaiknya kamu jangan terlalu banyak minum es. Marvel, sebaiknya kamu jangan terlalu banyak bermain game. Ya, Naira, sebaiknya kamu jangan terlalu lama menonton televisi. Mawar, sebaiknya kamu ketika bermain game jangan terlalu dekat matamu dari HP. Nah itu kalimat saran. Ya, diingat. Selanjutnya konjungsi. Jadi teks prosedur itu menggunakan kata konjungsi. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Dan ada yang berikan contoh sekarang. Jelita. Kata sambung atau konjungsi apa? Apa? Ayo, kau sudah sebut tadi, sudah benar. Dan. Bagus. Naira. Tidak. Ririn. Yang. Apa lagi? Atau. Tetapi. Namun. Sehingga. Nah, yang dimaksud dengan konjungsi atau kata sambung, kata yang merupakan jembatan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Ada jembatannya. Contoh, saya pergi ke kota Palu bersama ayah dan ibu. Berarti kamu pergi ke Palu tidak sendirian, toh? Nah, begitu. Saya menyukai kue ulang tahun yang berwarna biru. Berarti orang tahu, oh Afgan suka warna biru, dia tidak suka warna coklat. Karena dia memilih kue warna biru. Nah, seperti itu ya. Atau Zaitun, apa yang kamu suka? Bermain game atau bermain bola? Nah, itu kan atau, itu konjungsi. Mengerti? Mengerti? Halo? Hai. Ibu mau dengar dulu tepuk tangan semuanya. Oke. Yang terakhir, penggunaan kalimat yang menunjukkan ukuran. Jadi biasanya ada ukurannya. Ukuran berat, ukuran panjang. Kalau ukuran berat apa biasa? Kilogram. Apa lagi? Apa? Miligram. Betul, boleh. Nah, mililiter. Bagus. Itu ukuran semua. Apa lagi ukuran? Sentimeter. Berarti dia ukuran panjang. Kilometer, desimeter. Berarti ukuran. Ada juga ukuran seperti ini. Sesendok. Segelas. Sejumput. Sejumput itu segini. Dan kalau kita pakai garam. Sejumput namanya istilahnya. Secangkir. Sebaskom. Nah itu ukuran semua. Ini yang akan kita kerjakan bersama. Oke? Karena kita sudah bahas sedikit tentang ini. Penggunaan kalimat perintah dan kalimat yang menunjukkan ukuran. Silakan kita kembali ke LKPD-nya. Baca baik-baik LKPD-nya. Kerjakan dengan sistem berdiskusi dan bekerja kelompok.
Pembahasan teks prosedur. Oke. Perintah. 1. Panggang penari cincang hingga matang dan kering. Angkat, dinginkan dan sisihkan. 2. Campurkan gula merah, gula pasir dan air dalam sebuah wadah, lalu aduk rata. 3. Masak menggunakan api kecil hingga mengental serta berambut. 4. Tambahkan kenari cincang setelah dipanggang, aduk rata. 5. Letakkan sekitar 1 sendok makan adonan di atas loyang. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Naira dan kawan-kawan. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Silakan Rafael. Apa yang ingin kau tanggapi dari penampilan Naira? Menurut saya kelompok dari Naira sudah bagus Ya. dan sudah mantap, Jawabannya bagaimana? sudah boleh. Oke, tepuk tangan untuk Rafael. Berani mengutarakan pendapatnya. Penampilan selanjutnya, Adi dan kawan-kawan. Silakan. Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok Patimura dengan anggota Adi, Asar, Dio, Maisur. Membacakan hasil diskusi kami tentang struktur pembahasan teks prosedur. Larangan: jangan menyimpan halua kenari di wadah terbuka atau bersuhu panas agar tidak meleleh. Lanjut nak, lanjut. Sudah, Bu. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk Adi. Masih ada yang ingin berpendapat tentang penampilan dari kelompoknya Adi? Oke, silakan Naira. Terima kasih Naira, tepuk tangan untuk Naira. Penampilan selanjutnya Afgan dan kawan-kawan. Silakan nak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok Sultan Hasanuddin dengan anggota Jelita, Maria Dinda, Aurel, Afil, Afgan. Oke. Akan membacakan hasil diskusi kami tentang struktur kebahasaan teks Prosedur. Tenang, jangan nervous, santai. uraian. Saran: sajikan dengan ditemani kopi atau teh panas. Oke. Apa nak? Sajikan dengan ditemani kopi atau teh panas. Oke, hanya itu. Ya, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Jelita dan kawan-kawan. Penampilan, sebelumnya ada yang mau berpendapat? Bagaimana jawaban dari Jelita tadi? Oke, kita lanjut. Penampilan terakhir dari Sulis dan kawan-kawan. Silakan siapa yang mau membaca? Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Sulis, Melik, Iin, dan Zulfiana dan Zulfiani. Oke. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang struktur kebahasaan teks prosedur. Oke. Perintah. Lanjut ke bagian sulit, coba bacakan kalimat konjungsi nak, bagian konjungsi. 1. Panggang kenari cincang hingga matang dan kering. Oke, dan Angkat, dinginkan dan sisihkan. oke. Campurkan gula merah, gula pasir, dan air dalam sebuah wadah, aduk rata. Oke. Masak menggunakan api kecil hingga mengental serta berambut. Oke, sudah nak? Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Sekali lagi, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Bagus sekali ya. Ibu sudah mendengar semua pemaparan dari perwakilan tiap kelompok. Dan juga selama kalian berdiskusi, Ibu mengadakan penilaian untuk melihat siapa di antara anak-anak kalian ini yang kelompoknya paling solid, yang paling bekerja sama dengan baik dan paling keren. Pada intinya semuanya bagus.
Semuanya keren, semuanya mantap. Dan jawaban kalian juga sudah tepat. Tapi ada satu kelompok yang terlihat lebih bagus. Ya, kurang bermainnya. Yang lainnya juga bagus, tapi ada sedikit ada temannya yang bermain. Dan kelompoknya yang ibu maksud itu adalah selamat kepada Naila dan kawan-kawan. Yang lainnya lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi. Bukan berarti kelompok kalian jelek, tidak. Semuanya bagus, tapi kalau lihat dari kelompoknya Naila, mereka tadi berdiskusinya lebih aktif. Yang lainnya pun seperti itu, tapi ada beberapa temannya yang kelihatannya bermain, ya. Semoga di pertemuan selanjutnya kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang terjadi hari ini tidak terjadi lagi di pembelajaran selanjutnya. Baiklah, Nak. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, sama dengan pertemuan-pertemuan kemarin, Ibu akan membagikan jurnal refleksi sebagai bahan acuan Ibu dalam pembelajaran selanjutnya. Dari jurnal refleksi ini, Ibu harapkan kalian menjawab dengan jujur tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Waktunya 1 menit dalam mengerjakan. Silakan. Oke, kerjakan cepat. Tidak usah tulis nama, tulis nama kelompok. Silakan, Nak. 1 menit. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Terima kasih partisipasinya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya? Oke. Terima kasih. Refleksi tentang pembelajaran hari ini sudah kita lakukan. Ibu berharap untuk pembelajaran ke depannya kalian bisa lebih aktif, bermainnya dikurangi, fokusnya ditingkatkan, ya. Tetap menjadi anak yang hebat, tetap menjadi anak yang baik, dan tetap menjadi anak yang sehat dan semangat. Sebagai kegiatan terakhir sebelum kita berdoa, Ibu minta kesediaan dari Mawar untuk membacakan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Silakan, Nak. Pertemuan kedua. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan membacakan kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kedua ini. Unsur kebangsaan teks prosedur. Ini adalah unsur kebangsaan dalam teks prosedur, yaitu 1. Banyak menggunakan kata kerja perintah imperatif. Kata kerja imperatif yaitu dengan istilah pas, i, dan partikel telah. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah berisikan perintah, bawah atau larangan serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. 2. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang kajian. Maka dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi seperti tanya jawab, kontak mata, wawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. 3. Banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan konjungsi. Penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Contoh, selain itu pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah, dan di samping itu. Oke, terima kasih untuk Mawar. Tepuk tangan untuk Mawar. Baiklah, anak-anak yang hebat. Sebelum kita menutup pembelajaran
partisipasi dan kerja sama kalian pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu berharap segala kekurangan, kesalahan yang terjadi di pembelajaran kali ini tidak terulang di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, Nak, tetap jaga kesehatan, kurangi alpanya ke sekolah ya, tetap prioritaskan pendidikan dan utamakan sekolah. Sebelumnya Ibu minta Maaf lebih dekat daripada Ibu, silakan Nak. Kita pimpin doa sebelum kita menutup kegiatan belajar pada pagi hari. Silakan semua berdiri.